Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rahmawijaya dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah berjudul Pemanfaatan Bakteri Metanotrof Hutan Mangrove Desa Manyar Sidomukti sebagai Produksi Kadar Gas Metana Limbah Ruminansia. Pada latar belakang penelitian kami, di sini pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi. Salah satu penyumbangnya adalah gas rumah kaca, yaitu gas metana. Metana sendiri mempengaruhi kualitas udara dan menghasilkan polutan berbahaya. Metana atau CH4 ini adalah gas yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Emisi metana terbesar berasal dari sektor peternakan, terutama kotoran sapi. Maka dari itu kami menggunakan kotoran sapi sebagai sampel. Nah, salah satu metode pengurangan emisi gas metana adalah metode pengaplikasian bakteri metanotrof pada kotoran sapi. Enzim yang terkandung yaitu enzim methane monooksigenasa atau MMO dalam bakteri ini memanfaatkan metana sebagai sumber energi sehingga efektif mereduksi gas metana. Bakteri metanotrof juga terkandung pada tanah yang memiliki kesuburan tinggi yaitu hutan mangrove. Kemudian tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, menemukan kandungan isolat bakteri metanotrof pada budidaya pohon mangrove. Kemudian yang kedua, pemanfaatan isolat bakteri metanotrof pada budidaya pohon mangrove di Desa Manyar Sidomukti Gersik sebagai penetral gas metana limbah ruminansia. Dan tujuan yang terakhir adalah menentukan isolat bakteri metanotrof manakah yang terbaik yang dapat digunakan sebagai penetral gas metana pada limbah ruminansia. Memasuki metodologi penelitian kami, yang pertama adalah menyiapkan alat dan juga bahan seperti soil meter, cetok, dan yang paling utama adalah detektor gas metana bermerek Musafa, serta alat-alat laboratorium lainnya. Kemudian, setelah menyiapkan alat dan juga bahan, kami mengambil sampel tanah di kawasan hutan mangrove dan juga melakukan pengukuran pH dan juga suhu tanah. Pengambilan sampel ini kami lakukan dengan membentuk 3 plot dengan kedalaman kurang lebih 25 hingga 30 cm di setiap lubang. Kemudian di setiap lubangnya satu plot kami ambil bagian topsoil sebanyak kurang lebih 150 gram. Kemudian sampel tanah yang kami ambil dimasukkan ke dalam plastik klip untuk memastikan tidak adanya kontaminasi udara. Nah, kami juga mengambil tanah dengan mengukur pH dan juga suhu menggunakan termometer. Setelah melakukan pengambilan tanah, kami melakukan isolasi dan juga pemurnian bakteri menggunakan media NMS atau nitrate mineral salt yang berbahan seperti NaO3, kemudian MgSO4 yang dilarutkan dengan 1 liter Aquades menggunakan magnetic stirrer. Setelah itu, kami membuat kurva pertumbuhan bakteri metanotrof. Nah, pengecekan pertumbuhan bakteri ini membutuhkan media cair, yakni dengan melakukan pengenceran bakteri metanotrof pada cawan Petri dengan 60 ml Aquades yang digoyang pelan hingga keruh. Setelah melakukan pembuatan kurva, kami melakukan pengujian gram dan juga uji katalase yang merupakan sifat biokimia. Pengujian gram yang dilakukan pada isolat bakteri metanotrof yang telah dimurnikan, kemudian diuji menggunakan teknik pewarnaan. Nah, dalam teknik pewarnaan ini kami menggunakan bahan-bahan seperti kristal violet, kemudian glukol, etil alkohol, dan juga safranin. Setelah melakukan pengujian gram, kami melakukan pengujian katalase dengan 2 tetes H2O2. Setelah melakukan uji gram dan juga uji katalase, kami melakukan pencampuran atau pengaplikasian isolat bakteri metanotrof pada kotoran sapi. Nah, sampel bakteri metanotrof yang telah dibudidayakan pada cawan Petri akan kami budidayakan kembali pada media cair yang berisikan 60 ml Aquades steril. Nah, kemudian media cair tersebut dicampurkan ke dalam kotoran sapi dengan komposisi 5 ml isolat bakteri dan juga 30 ml Aquades per wadah. Kemudian, 3 sampel bakteri akan diaplikasikan dalam variasi kotoran sapi yang kurang lebih didiamkan selama 2 minggu. Setelah melakukan pengaplikasian atau pencampuran isolat bakteri metanotrof pada kotoran sapi, tentunya kami melakukan pengukuran gas metana. Kami lakukan pengukuran gas metana ini selama 7 hari berturut-turut menggunakan gas detektor yang bermerek Musafa. Saya Kansa Silva Aulia, izin meneruskan presentasi dari partner saya Naila Rahmawijaya membahas tentang hasil penelitian kali ini. Berikut adalah karakteristik sampel tanah yang telah kita ambil dengan metode purposive random sampling, di mana pada dasarnya pH tanah mangrove yakni
bersifat netral hingga sedikit keasaman, yakni berkisar 5,5 hingga 7,8. Namun pada penelitian kali ini kami mengambil tanah dengan pH dimulai dari 5, 6,2, dan 6,9 dimaksudkan untuk memperoleh isolat bakteri yang beragam. Kemudian hasil karakterisasi isolat yang diperoleh kami dapatkan melalui penanaman bakteri pada media padat yang diinkubasi selama 14 hari. Kemudian bakteri dikarakterisasi untuk mengkonfirmasi keberadaan bakteri metanotrof yang tumbuh. Melalui gambar di atas, K1, K2, dan K3 memiliki lendir di bagian dinding selnya, membuktikan bahwa pengujian kelompok gram bersifat negatif. Kemudian kita lakukan pengujian katalase, di mana bakteri metanotrof kita teteskan hidrogen peroksida atau H2O2 dan menghasilkan gas atau gelembung. Maka dapat disimpulkan bahwa pada uji katalase, bakteri metanotrof bersifat positif. Bakteri metanotrof merupakan bakteri pereduksi emisi gas metana yang dapat diinkubasi, dikembangbiakkan, dan juga dicampurkan ke dalam berbagai substrat. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, kami perlu mengetahui pola pertumbuhan bakteri metanotrof itu sendiri. Berikut adalah kurva pertumbuhan bakteri metanotrof yang kami amati menggunakan metode spektrofotometri untuk mendeteksi jumlah sel bakteri melalui penyerapan cahaya. Pada hari keempat hingga hari kelima, grafik menunjukkan menaik, yakni berarti masuk ke dalam fase eksponensial, kemudian hari kelima hingga hari ke-8 fase stasioner, dan hari ke-8 hingga hari ke-10 yakni bakteri masuk ke dalam fase kematian. Pada puncak pertumbuhan, sampel K1 memiliki jumlah sel tertinggi dengan absorbensi 0,603, sampel K2 dengan absorbensi 0,3, dan sampel K3 dengan absorbensi 0,156. Dapat disimpulkan bahwa bakteri mencapai pertumbuhan maksimal pada hari ke-4 hingga hari ke-8 yakni pada fase eksponensial dan fase stasioner. Kita ambil pada puncak pertumbuhannya, sampel K1 memiliki jumlah sel tertinggi yakni dengan absorbensi 0,603, sampel K2 dengan absorbensi 0,3, dan sampel K3 dengan absorbensi 0,156. Maka bakteri mencapai pertumbuhan maksimalnya pada hari ke-4 hingga hari ke-8 atau fase eksponensial dan fase stasioner. Kemudian berikut adalah kurva kadar gas metana yang kita amati setiap harinya, di mana variabelnya ada kontrol A, A1, A2, dan A3. Kontrol A menunjukkan peningkatan konsentrasi gas metana secara konsisten dikarenakan tidak adanya pengaplikasian bakteri metanotrof. Kemudian sampel A1 dan A2 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam konsentrasi gas metana dari hari pertama hingga hari ke-6. Namun pada hari ke-7, konsentrasi gas metana sedikit menaik dikarenakan bakteri dalam keadaan fase kematian, sehingga perlu pengaplikasian ulang pada kotoran sapi. Pada sampel A3 menunjukkan kadar gas metana yang cenderung sama dari hari pertama hingga hari ke-8 dikarenakan jumlah sel atau bakteri yang dicampurkan yakni hanya sedikit. Berikut adalah kesimpulan dan sarannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ditemukan isolat bakteri metanotrof pada ketiga titik sampel. Isolat bakteri metanotrof yang diperoleh dari Desa Manyar Sidomukti baik dari titik sampel 1, 2, dan 3 dapat digunakan sebagai agen pereduksi gas metana. Kemudian isolat yang terbaik yakni diambil dari sampel A1 dengan karakteristik tanah pH 5 dan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian saran yang kami ambil yakni untuk peneliti selanjutnya dapat mengamati jumlah gas metana setelah hari ke-7 pengaplikasian, kemudian secara berulang selama pengaplikasian baru berlangsung. Diperlukan variasi konsentrasi dan bakteri yang ditambahkan pada sampel kotoran sapi sebagai perbandingan tingkat efektivitas, dan yang terakhir yakni isolat bakteri dapat dimanfaatkan di tempat pembuangan akhir untuk menguraikan sampah organik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.